Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi amarna bit taqwa wa nahaa 'anil ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzina la yantiquna 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fashalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an al-karim. Ma'asyiral hadirin, saudara-saudaraku ikhwatal iman, jemaah salat Jumat Masjid As-Sakinah yang sama-sama dicintai dan dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang penuh berkah Sayyidul Ayyam pada Jumat siang hari ini, kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat. Sejak bangun dari pagi kita segar bugar, sudah olahraga, dan sampai siang ini kita masih dapat hadir di Masjid As-Sakinah untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah spesial keharibaan Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in. Tabiat dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kepada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga Allah jujur rahmat untuk kita semua, dan atas ridhonya kita memperoleh syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin. Hadirin jemaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini pula khatib mengajak kepada seluruh jemaah, mari kita meningkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan dalam arti yang sebenar-benarnya. Mari kita laksanakan semua perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Dengan demikian insyaallah kita bersama akan memperoleh belayan kasih sayang dan rahmatnya menuju kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun kelak di yaumil qiyamah. Amin. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita sadar bahwa yang hadir pada siang hari ini sudah termasuk kategori orang beriman. Artinya apa? Begitu berangkat dari masjid, itu perintah Allah. Surat Al-Jumu'ah ayat 8 ketegasan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Artinya apa? Berangkat ke masjid perintah Allah. Itu perintahnya kepada orang-orang beriman. Semua kegiatan di dunia ditinggalkan, hadirlah ke Masjid As-Sakinah. Namun hadirin sekalian, apakah keimanan yang ada pada batin kita, hati kita, sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun yang tadi saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah bagi orang beriman. Tentunya beriman yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Allah SWT. Orang beriman sesuai dengan kriteria Allah adalah
itu khusyuk. Bagaimana ya sholat khusyuk? Kata Nabi dalam sabdanya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi orang yang beribadah menghadap Allah, rasakan bahwa kita melihat Allah saat kharik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, rasakan kita dilihat oleh Allah, sehingga terjadi komunikasi antara sang kharik dan hamba. Ada khusyuk, ada fokus, khusyuk dan fokus. Oleh karena itu setiap bacaan sholat kita harus tahu artinya, maksudnya. Kalau tidak secara letterless, maksudnya itu sudah alhamdulillah. Jadi harus ada komunikasi antara kita dengan Allah. Itu yang pertama. Ternyata orang khusyuk melaksanakan sholat bukan hanya dalam gerakan, hadirin. Di dalam hubungan hablum minan nas juga perlu. Selanjutnya walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, kaitan sama akhlak. Jadi orang beriman menurut kriteria Allah adalah orang yang bisa menjaga dari mulutnya, perbuatannya, kalimat kata-katanya itu tidak mau menyakiti orang lain, apalagi sampai membohongi, menipu, semua, menyakiti, membunuh, itu jauh. Kalau orang beriman menurut kriteria Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang mukmin menurut kriteria Allah adalah orang yang begitu tahu harus mengeluarkan zakat, dia keluarkan. Karena Nabi tidak bakhil, tidak pelit, tidak kikir. Bagaimana dengan infak? Tentu lebih baik. Kalau zakat itu kan kewajiban, di situ nggak ada prestasi. Tapi kalau infak sedekah itu prestasi. Karena mendorong hati kita untuk mengeluarkan sedekah. Tidak mudah hadirin kalau tidak biasa. Kalau zakat pasti takut karena ketentuan di dalam hukum Islam. Jadi orang yang mengeluarkan zakat, infak, sedekah itu termasuk orang yang mukmin menurut kriteria Allah. Selanjutnya walladzina hum li furujihim hafizun. Orang mukmin menurut kriteria Allah adalah orang yang bisa menjaga fitrah biologis, tidak mau maksiat, berzina, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, terkecuali terhadap istri kita yang sudah kita nikahi. Kalau zaman dulu budak-budak yang menjadi otoritasnya tentu sudah dinikah. Jadi kalau orang masih maksiat, masih berzina, wah jauh itu, bisa-bisa neraka itu, nggak bisa disebut mukmin menurut kriteria. Selanjutnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang mukmin menurut kriteria Allah adalah orang yang bisa menjaga amanah. Jadi kalau diberi amanah itu dia melaksanakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan jujur. Jadi kalau orang tidak jujur, amanah tidak akan datang. Itu kriterianya. Apa itu amanah sih? Kalau dititipi tidak dikurangi dan tidak dikhianati. Jadi kalau dititipi, misalnya kita di kantor sama pimpinan kita ditugasi, kita tidak amanah, kacau hasil pekerjaannya, tidak akan sukses. Jadi amanah itu salah satu modal dasar untuk sukses di dalam kegiatan tujuan kita. Jadi walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian yang terakhir, orang-orang walladzina hum ala sholawatihim hafizun. Jadi orang mukmin menurut kriteria Allah adalah orang yang bisa menjaga, memelihara semua sholatnya. Kemudian kita bertanya, kok
semua sholat, yang sholat ada berapa? Ternyata ala sholawat itu jamaah para hadirin, para jamaah. Sholat pertama adalah sholat maktubah yang biasa kita, yang perintahnya aqimus sholata liduluki syamsi ila ghazaqil lail inna qur'ana fajr kana mas'uda. Dirikan sholat sejak matahari tergelincir, berarti zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Inna qur'ana fajr kana mas'uda. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh beribu-ribu malaikat. Makanya kalau jemaah ada yang malas sholat subuh, malaikat beribu-ribu mencatat kebaikan kita. Kita doa dikabulkan, istighfar diampuni. Innallaha ghafurur rahim. Jadi sholat pertama maktubah, kemudian sholat muakkadah. Begitu masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Kemudian qobla, ba'da, duha, tahajud, hajat, dan sholat lainnya yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sholat muakkadah, sunnah itu. Yang terakhir bingung sholat apa ya? Ternyata Rasulullah SAW itu kalau tidur hatinya nggak pernah tidur, tidak terikat dengan waktu. Yaitu apa? Sholat dengan zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang-orang beriman itu diperintah untuk berzikir mengingat aku dari pagi, petang sampai pagi lagi. Supaya apa? Ala bizikrillah tatma'innul qulub, supaya pikiran hatinya tenang, tentram. Ini hadirin. Jadi kriteria mukmin menurut ditetapkan Allah ada 6 tadi disebutkan. Yang pertama khosyi'un, yang kedua menjaga kaitan akhlak dalam hamlin nas, yang ketiga tidak pelit, tidak kikir, ada zakat, sedekah dikeluarkan, yang keempat menjaga fitrah biologis, yang kelima menjaga amanah, yang keenam menjaga memelihara sholat. Apabila kita sudah melaksanakan seorang mukmin menurut kriteria Allah tadi, Allah mewariskan alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Surga Firdaus, jemaah, para jemaah, nggak tanggung-tanggung. Firdaus itu paling tinggi akhlak jannah. Arsyur Rahman. Nanti Rasulullah SAW beserta para sahabat itu di situ. Jadi surat Al-Mu'minun ini memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama Rasulullah SAW di Yaumil Qiyamah. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini khotib mengingatkan, marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang beriman sesuai dengan kriteria Allah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Baca berulang surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ulaika humul warisun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Di sana kita abadi kekal, luar biasa. Kan harapan Rabbana atina fid dunya hasanah, doa kita kan itu. Di dunia bahagia, akhirat memperoleh surga Allah. Tidak ada lagi hati. Maka jadilah kita orang yang senang kepada kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum fa. Jadi kalau kita berbuat baik itu untuk diri kita sendiri. Berbuat jahat nanti Allah akan memberikan kejahatan kepada kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Demikianlah hadirin khutbah singkat pada jumat siang hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita amalkan bersama. Semoga khatib pun akan memperoleh pahala dari para jemaah yang namanya ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim jawadul karim raufur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah. Ittaqullah. Ittaqullah masata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin wa nahyi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bil qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammar a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma anzili ikhwanal muslimina mustad'afina fi Palestin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid syufufahum. Allahumma taqabbal minhumus syuhada wasfi minhum marda wal jarha. Allahumma kullahum wa la takun alaihim fa innahu la haula lahum wa la quwwata illa billah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar.